Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mega Utami Basra, SKM MKM. Saya adalah dosen Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Saat ini saya sedang tugas belajar melanjutkan S3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Baik, Bapak Ibu, untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025 di bidang pengajaran, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan jumlah pertemuan 16 pertemuan. Deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah epidemiologi penyakit menular memberikan pengetahuan dan pemahaman konsep mengenai penularan penyakit yang umumnya terjadi di masyarakat. Pembahasan dalam perkuliahan itu meliputi pengertian konsep epidemiologi penyakit menular, pencegahannya, penanggulangan penyakit menular, contoh kasus penyakit vector-borne disease, airborne disease, sexual transmitted disease, new emerging disease, dan neglected disease. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep epidemiologi penyakit menular, menjelaskan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi wabah, mampu mengidentifikasi new emerging atau re-emerging disease dan neglected disease, dan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai kasus penyakit menular seperti yang ditularkan melalui vektor, kasus penyakit menular seksual, kasus penyakit COVID-19, kasus penyakit zoonosis, kasus penyakit menular TBC dan ISPA. Kemudian mahasiswa mampu mencarikan solusi terhadap situasi masalah penyakit menular. Lalu mahasiswa mampu berpikir kreatif dan analitik serta bekerja sama dalam tim guna melakukan pemecahan masalah penyakit menular. Untuk metode pembelajaran, mata kuliah ini diterapkan pada perkuliahan SCL atau Student Centered Learning dengan penjelasan singkat terlebih dahulu di awal oleh dosen berupa delivery, kemudian dilanjutkan cooperative learning dengan small group discussion mengenai studi kasus topik pada setiap pertemuan yang hasilnya akan disampaikan melalui presentasi kelompok dan tanya jawab di kelas oleh mahasiswa dan lalu difasilitasi oleh dosen untuk penilaian interaktifnya. Kemudian penilaian dilakukan dari nilai keaktifan individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester sebagai asesmen. Untuk materi pembelajaran mata kuliah ini antara lain yaitu penyampaian RPS, kemudian penyampaian kontrak perkuliahan, pengantar, konsep epidemiologi. Yang kedua yaitu konsep epidemiologi penyakit menular secara mendasar. Yang ketiga pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Yang keempat mengenai wabah. Yang kelima mengenai new emerging atau re-emerging disease. Yang keenam yaitu demam berdarah dengue atau DBD dan malaria. Yang ketujuh yaitu mengenai kasus infeksi menular seksual. Kemudian akan dilakukan ujian tengah semester pada minggu ke-8. Untuk selanjutnya, minggu ke-9 mengenai kasus COVID-19, minggu ke-10 mengenai kasus filariasis, dan minggu ke-11 yaitu kasus HIV/AIDS, yang ke-12 itu kasus diare dan hepatitis A, yang ke-13 yaitu kasus zoonosis, dan yang ke-14 kasus tuberkulosis, yang ke-15 kasus ISPA. Lalu akan dilanjutkan dengan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Untuk saya sendiri itu saya mengajar pada mata kuliah epidemiologi penyakit menular pertemuan 11, 12, 13, 14, dan 15. Selanjutnya untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, mata kuliah ini dilakukan secara luring di kelas selama 100 menit. Alat bantu yang digunakan berupa infokus dan papan tulis. Kemudian metode pembelajaran dilakukan dengan lecture atau penyampaian materi oleh dosen, kemudian cooperative learning dengan cara mahasiswa membuat diskusi pada kelompok kecil dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian agar capaian pembelajaran dapat tercapai, maka diberikan tugas kelompok dengan studi kasus. Kemudian dalam penugasan mahasiswa dibagi atas beberapa kelompok.
masing-masing kelompok membuat satu makalah mengenai topik sesuai RPS yang sudah dibagi per kelompok setiap minggunya. Tugas dibuat berupa makalah dan PowerPoint untuk disajikan setiap pertemuan dan didiskusikan bersama mahasiswa lainnya. Untuk sistem penilaian, itu ada penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan berdasarkan penilaian individu di kelas, berdasarkan perilaku dan keaktifan di dalam proses pembelajaran kelas, yaitu sebesar 10%. Kemudian ada penilaian hasil berupa tugas kelompok 20%, ujian tengah semester 35%, UAS, ujian akhir semester 35%. Baik, untuk unjuk diri saya di bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen, saya akan mencoba menyampaikan mengenai topik perkuliahan tuberkulosis. Pertemuan ini adalah pertemuan ke-14. Nah, untuk topik tuberkulosis ini, capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi kasus penyakit menular tuberkulosis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mencarikan solusi terhadap situasi masalah tuberkulosis. Dan yang keempat, mahasiswa mampu berpikir kreatif dan analitik serta bekerja sama dalam tim guna melakukan pemecahan masalah penyakit menular tuberkulosis. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya adalah video unjuk diri pengajaran dari saya mengenai topik ke-14 mengenai penyakit tuberkulosis yang akan berupa micro teaching karena saat ini saya sedang tugas belajar, maka tidak mengikut sertakan mahasiswa. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi sehat? Ya. Oke, untuk pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai penyakit tuberkulosis. Nah, sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi kita minggu lalu mengenai zoonosis? Oke, baik. Apabila tidak ada, kita bahas terlebih dahulu. Mungkin dari saya terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini, yaitu materi ke-14, kita akan membahas mengenai tuberkulosis. Nah, sebelum masuk nih ke dalam materi, kira-kira ada yang tahu apa itu penyakit tuberkulosis? Atau ada yang tahu kira-kira penyebabnya apa? Bakteri kah atau virus? Atau ada yang pernah mengalami atau ada keluarganya yang pernah mengalami tuberkulosis? Silahkan boleh sharing terlebih dahulu. Oke, baik. Ya, oke. Terima kasih atas sharingnya. Baik, kita selanjutnya coba kita bahas ya tuberkulosis ini secara teoritis, secara ilmunya terlebih dahulu, baru nanti kita lanjutkan ke diskusi. Oke, baik. Pertama kita akan bahas dahulu etiologi tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis dan penyebabnya apa? Nah, oke, yang tuberkulosis kalau mungkin lebih kita kenal dengan istilah TBC ya. Sebelumnya itu singkatannya TB, TB. Nah, sekarang itu ada pembaruan lagi beberapa tahun terakhir itu menjadi TBC. Kembali ya, dulu udah pernah juga. Nah, sekarang kembali lagi istilahnya ke TBC. Nah, apa itu TBC atau tuberkulosis? Yaitu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Berarti ini penyebabnya adalah bakteri ya. Kemudian bakteri ini sebagian besar terdiri atas lemak bersifat tahan asam atau basil tahan asam yang kita kenal itu istilahnya BTA ya. Nah, basil ini tahan terhadap asam, tetapi dia sangat sensitif terhadap panas matahari dan sinar ultraviolet. Nah, selain Mycobacterium tuberculosis, ada beberapa spesies Mycobacterium lain yang juga merupakan BTA atau basil tahan asam, yaitu Mycobacterium africanum ya. Mungkin di daerah Afrika itu setengahnya itu
penyebab tuberkulosis adalah Mycobacterium africanum. Kemudian ada Mycobacterium bovis, yaitu penyebab tuberkulosis pada sapi, dan juga Mycobacterium lepra atau penyebab penyakit kusta atau lepra. Nah, bakteri Mycobacterium ini tahan hidup pada udara kering ya, maupun dalam keadaan dingin. Bahkan dapat tahan bertahun-tahun apabila didinginkan di dalam lemari es. Nah, bakteri tuberkulosis ini eee, juga akan lebih tahan apabila ruangan tersebut gelap dan lembab. Kemudian sifat dari bakteri ini adalah aerob atau menyenangi daerah yang tinggi kandungan oksigennya. Makanya dia banyak eee eee, berada di paru-paru karena memiliki oksigen yang tinggi. Kemudian, tuberkulosis ini tergolong penyakit airborne yang berasal dari percikan droplet pernafasan yang muncul ketika ada penderita TBC aktif yang batuk atau mengeluarkan dahak, kemudian masuk ke tubuh manusia melalui udara pernafasan yang, masuk ke paru-paru. Kemudian, TBC ini paling sering menyerang paru-paru sebagai organ infeksi primer karena itu tadi dia memiliki oksigen yang tinggi, tetapi bakteri ini juga bisa, menyebar melalui aliran darah. Setelah dari paru-paru, dia akan menyebar ke kelenjar getah bening yang mengenai organ tubuh lainnya seperti, pleura, otak, tulang, ginjal, dan lain-lain. Kalau apabila bakteri ini sampai ke, organ di luar paru-paru, itu namanya menjadi TBC ekstra paru. Kemudian untuk, infeksi TBC ini ada 2 fase. Yang pertama itu, TBC laten ya. Fase laten ini berarti tubuh itu dia memiliki bakteri, namun jumlah yang ada itu tidak cukup untuk menimbulkan suatu infeksi. Jadi gejala-gejala TBC-nya itu belum muncul. Sehingga, apabila, seseorang itu memiliki TBC tetapi bersifat laten, dia tidak pula menularkan, penyakit TBC itu ke orang lain. Tetapi apabila suatu saat, daya tahan tubuh seseorang itu melemah, maka, TBC ini akan menjadi aktif karena, imunitas tubuh, kalah oleh jumlah bakteri yang, lebih banyak, seperti itu. Nah, kemudian, ketika, imunitas tubuh rendah, maka akan, menjadi TBC aktif. Nah, ini apabila seseorang mengalami TBC aktif, maka ia benar-benar mengalami penyakit tuberkulosis ya. Benar-benar, bakteri TBC-nya itu berkembang dengan pesat dan menimbulkan berbagai gejala khas. Nah, pada saat ini, maka, seorang itu dapat menularkan infeksinya kepada orang lain. Apalagi kalau misalkan, tidak menggunakan masker, tidak menutup mulut saat batuk atau bersin, serta, apa namanya, tidak, segera diobati, gitu. Nah, untuk, data epidemiologi tuberkulosis di dunia, di sini, eee, adik-adik sekalian bisa lihat bahwa, kasus, tuberkulosis ini banyak terjadi di wilayah Asia dan Afrika ya. Nah, untuk di dunia itu ada sekitar 10,6 juta orang di seluruh dunia yang didiagnosis menderita tuberkulosis pada tahun 2022. Nah, di Indonesia sendiri itu merupakan, beban tuberkulosis tertinggi di dunia nomor 2 setelah India. Jadi bayangkan saja berapa banyak, eee, beban kasus tuberkulosis, di Indonesia karena bisa, beringkat dunia, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa, tuberkulosis ini memang menjadi masalah di Indonesia. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya, sebelum kita melanjutkan? Atau ada yang ingin menambahkan tadi mengenai etiologi ataupun epidemiologi dari tuberkulosis? Oke. Nah, selanjutnya ya di Indonesia itu, perkiraan jumlah kasus tuberkulosis itu bisa mencapai 969.000 dan angka kematian 93.000 per tahun. Jadi setara dengan adanya kematian 11 orang per jam. Nah, mayoritas kasus tuberkulosis ini terjadi pada kelompok usia produktif, terutama usia 15 sampai 54 tahun. Untuk kasus tertinggi di Indonesia itu berada pada Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Nah, untuk gejala umum, gejala umum mungkin adik-adik ada ya melihat, seseorang itu batuknya lama ya, bisa lebih dari 3 minggu. Biasanya itu disertai dahak maupun darah, dan semakin lama itu semakin parah. Nah, kalau adik-adik ada menemukan, gejala ini pada keluarga ataupun, adik-adik, kenal gitu ya, bisa coba sarankan untuk memeriksakan ke puskesmas terdekat atau ke klinik, dokter gitu. Nah, selain itu ada gejala lain yaitu demam yang berlangsung lama dan tidak ada sebab yang jelas ya, misalkan dia tidak sedang kelelahan, dia tidak ada aktivitas yang berat, tiba-tiba demam ya, dan demamnya itu tidak ada, apa namanya, tidak sembuh-sembuh ya, hilang timbul seperti itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian juga ada penurunan nafsu makan, kemudian penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, kemudian merasa lelah atau tidak enak badan terus-menerus, dan juga, gejala khas dari tuberkulosis ini yaitu berkeringat di malam hari tanpa alasan yang jelas, gitu. Misalkan kayak, suhu di ruangan itu biasa saja, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tapi, seseorang itu mengeluarkan keringat yang berlebihan di malam hari. Nah, apabila, ada, hal-hal tadi, gejala-gejala tadi, tidak, menutup kemungkinan juga kalau misalkan, tuberkulosisnya itu sudah berlanjut, akan ada gejala-gejala lanjutan. Seperti apabila ada, sumbatan di bronkus atau penekanan kelenjar getah bening di paru-paru, maka akan timbul suara mengi ataupun suara nafas melemah dan disertai oleh, sesak. Kemudian kalau misalkan bakteri TB-nya itu, menimbulkan, produksi cairan yang cukup banyak di rongga pembungkus paru-paru, maka akan disertai dengan keluhan sakit dada. Apabila, bakteri ini juga sampai ke tulang ya, sebisi tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang membentuk saluran, cairan nanah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan, terjadi TBC otak, akan menimbulkan gejala seperti meningitis, yaitu demam tinggi, adanya penurunan kesadaran dan kejang-kejang. Selain itu, kalau bakteri TB-nya juga, apa namanya, sampai ke usus maupun ginjal akan menimbulkan rasa sakit perut atau gangguan, pencernaan. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, mahasiswa sekalian? Baik, apabila tidak ada, kita lanjutkan ya. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai faktor risiko TBC. Nah, faktor risiko TBC ini yang pertama gitu kita ingat ya ada namanya, segitiga epidemiologi, yaitu suatu penyakit itu akan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor dari agennya atau penyebab penyakit, kemudian faktor host atau faktor dari manusianya itu sendiri, kemudian faktor lingkungan. Nah, untuk faktor agen ini yaitu dari bakterinya, itu bisa dari jumlah bakteri. Jadi jumlah bakteri yang cukup banyak yang bisa mengalahkan imunitas tubuh. Kemudian yang kedua, lamanya paparan dengan udara yang terkontaminasi. Makin lamanya, eee, seseorang terpapar dengan agen yang cukup banyak, dengan udara yang, memiliki agen bakteri yang banyak, maka ia akan makin berisiko terkena TBC. Kemudian dari faktor host atau faktor manusianya itu sendiri, yang pertama itu jenis kelamin. Jenis kelamin ini biasanya dikaitkan dengan, laki-laki ya, biasanya laki-laki itu, lebih tinggi mengalami TBC dibandingkan perempuan. Kemudian yang kedua umur, biasanya, eee, umur ini biasanya, TBC terjadi pada usia produktif maupun lanjut usia ya, walaupun sebenarnya ada juga TBC yang terjadi pada anak. Kemudian untuk status gizi, tentu saja, orang yang tidak memiliki status gizi yang baik akan berisiko untuk, terkena TBC dibandingkan yang tidak. Kemudian penyakit komorbid seperti HIV dan diabetes mellitus itu juga akan meningkatkan risiko terkena TBC. Karena, HIV dan diabetes mellitus ini berkaitan dengan penurunan imun tubuh. Jadi semakin rendah imun tubuh seseorang, maka ia akan semakin rentan terkena, TBC. Kemudian sosial ekonomi ini berkaitan dengan biasanya dengan,
kondisi, pendidikan, apa namanya, status gizi juga ya, dia akan berkaitan, kemudian dengan hunian juga dia akan berkaitan. Semakin tidak baik, sosial ekonomi seseorang, maka ia akan lebih berisiko terkena penyakit, tuberkulosis. Nah, kemudian, kebiasaan merokok, seseorang yang, merokok, akan lebih berisiko untuk, terkena TBC dibandingkan yang tidak, karena adanya, kerusakan pada jaringan paru-paru, sehingga, bakteri TBC akan lebih, mudah untuk menginfeksi. Nah, selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Ini berkaitan dengan tempat tinggal ya, di sini itu yang penting adalah pencahayaan ya, karena tadi kita sudah bahas bahwa, bakteri TBC itu dia sensitif terhadap sinar matahari, dia akan mati. Maka, rumah yang minim pencahayaan itu lebih berisiko untuk, eee, membuat penghuninya, eee, lebih berisiko untuk terkena TBC dibandingkan penghuni rumah yang cukup pencahayaannya, karena biasanya bakteri itu akan mati di udara. Kemudian yang kedua ventilasi rumah, ini, apabila, eee, orang yang tinggal di rumah dengan ventilasi yang tidak baik, sirkulasi udara yang tidak baik, sehingga bakteri itu akan terperangkap di rumah dan akan, semakin berkembang biak, semakin banyak, sehingga akan lebih berisiko untuk, terkena, TBC. Yang ketiga, kepadatan hunian, semakin padat, suatu hunian, maka akan menyebabkan semakin tingginya risiko penularan, eee tuberkulosis antara satu penghuni dengan penghuni lainnya. Oke, mungkin itu untuk, faktor risiko tuberkulosis. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, baik. Selanjutnya untuk pengobatan tuberkulosis ya, di sini, kalau di Indonesia itu ada istilahnya obat anti tuberkulosis atau OAT. Obat ini biasanya merupakan berbagai, variasi dari beberapa obat yang akan diberikan kepada pasien, itu biasanya tergantung kepada kondisi pasien, usia, dan juga, faktor-faktor lain ya. Jadi dilihat dulu kondisi pasiennya, apakah baru terkena tuberkulosis atau sudah cukup lama, seperti itu. Nanti akan mendapatkan OAT yang berbeda. OAT ini sudah bisa diberikan oleh setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, di FKTP, di puskesmas, terdekat, seperti itu. Kemudian, supaya, peminuman obat ini cukup, eee, bisa dipatuhi, maka biasanya diperlukan pengawas minum obat atau PMO. Yang harus dilakukan biasanya oleh orang-orang terdekat atau kader kesehatan yang bisa menjangkau, pasien-pasien tuberkulosis. Nah, kemudian biasanya PMO ini juga akan dilatih untuk, bagaimana supaya bisa menjaga, setiap pasien tuberkulosis itu meminum obat dengan baik, dengan teratur dan tepat waktu. Karena kalau misalkan, pasien tuberkulosis ini terlewat saja satu pengobatan, maka terpaksa harus diulang lagi pengobatannya, karena biasanya menyebabkan adanya kegagalan dalam obat apabila, eee, ada terlewat satu hari saja dalam, meminum obat anti tuberkulosis ini. Jadi ini sangat penting, adik-adik semua untuk PMO ini. Karena biasanya, pasien itu bisa jadi lupa ya atau, jenuh atau malas minum obat. Jadi memang perlu untuk diawasi. Kemudian ini ada kategori TBC berdasarkan sensitivitas obat. Yang pertama tuberkulosis sensitif obat ya, itu, atau istilahnya itu drug sensitive tuberculosis, itu merupakan jenis TBC yang masih dapat diobati dengan antibiotik lini pertama. Jadi, kalau seseorang baru terkena TBC, dia akan diberikan obat, seperti isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Nah, biasanya ini, dilakukan selama 6 bulan ya, pengobatan standarnya 6 bulan, apabila dikonsumsi secara teratur. Yang kedua itu ada tuberkulosis resisten obat, drug resistant TB adalah bentuk, TBC ini biasanya, ada, 1 atau lebih jenis obat anti tuberkulosis yang, terutama rifampicin dan atau isoniazid ya. Jadi dia tidak mempan lagi, maka harus dilakukan,
pengobatan resisten obat. Jadi, pasien tersebut sudah resisten dengan obat-obatan seperti rifampicin atau isoniazid yang merupakan lini pertama dari pengobatan TBC. Nah, itu, ada 2 ya, biasanya itu ada, MDR-TB yaitu multi drug resistant, jadi ada beberapa, obat yang resisten, kemudian ada XDR-TB, extensively drug resistant TB. Eee, yaitu pasien yang sudah kebal terhadap, obat yang, isoniazid, rifampicin, fluoroquinolone ini. Jadi, biasanya itu akan dilanjutkan dengan, apa namanya, obat suntik ya. Nah, kalau misalkan pasien, resisten obat ini biasanya, gejalanya itu, sudah cukup berat ya karena, pengobatan yang biasa itu sudah tidak mempan lagi gitu. Oke, selanjutnya itu mengenai, pencegahan penularan tuberkulosis. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan tuberkulosis. Yang pertama yaitu menutup mulut pada waktu batuk dan bersin, ya, kemudian, menggunakan masker pada keramaian, terutama pada pasien tuberkulosis itu sendiri, kemana mana harus menggunakan masker. Dan, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun atau CTPS. Yang keempat, pasien TBC ini, apabila meludah hendaknya pada tempat tertentu yang sudah diberi desinfektan atau air sabun. Jadi tidak boleh, membuang ludah sembarangan. Kemudian, eee, melakukan imunisasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin, ini biasa diberikan pada bayi segera setelah lahir atau maksimal 1 bulan setelah lahir. Jadi kalau misalkan imunitasnya sudah bagus, bayi tersebut, memiliki kekebalan tubuh untuk terkena tuberkulosis. Tapi biasanya imunisasi ini juga nanti akan dilakukan ketika sudah usia di atas 15 tahun ya, itu lagi dikembangkan juga. Karena dikhawatirkan proteksi BCG ini akan menurun, apabila sudah terlalu lama. Kemudian, mengusahakan sinar matahari dan sirkulasi udara masuk ke dalam rumah, supaya itu tadi, bakterinya itu apabila, ada di dalam rumah, kalau misalkan sirkulasi udaranya bagus tentu akan keluar kembali ya, jadi tidak menumpuk di dalam udara di rumah. Kemudian menjemur kasur, bantal, dan tempat tidur terutama di pagi hari untuk mendapatkan panas matahari ya, diharapkan bakterinya bisa mati. Kemudian semua barang yang digunakan penderita TBC itu harus, dipisahkan ya, tidak boleh dipakai bersama dengan orang lain. Kemudian makan makanan bergizi dan juga, menghindari rokok. Nah, baik, mungkin ada yang ingin bertanya dulu sejauh ini? Oke. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya, setelah saya sampaikan tadi ya beberapa, materi mengenai tuberkulosis, selanjutnya silakan mahasiswa sekalian untuk mengerjakan tugas kelompok. Ya, dari materi tersebut silakan nanti, mahasiswa sekalian mencari studi kasus mengenai penyakit tuberkulosis di dunia. Boleh dari Asia, boleh dari Afrika, ya boleh dari Amerika Selatan misalkan. Bebas, tapi kalau bisa tidak sama antar kelompoknya. Nah, ini bisa dicari di berita, di laporan atau artikel jurnal, dipersilahkan. Nah, silakan adik-adik, eee eee, baca mengenai studi kasusnya. Nah, terutama nanti, lokasinya di mana, seberapa besar masalah tuberkulosis di lokasi tersebut, kemudian bagaimana pemerintah, di setempat itu melakukan penanggulangan di negara tersebut. Nah, ini nanti akan kita presentasikan, kita diskusikan, di depan kelas. Nah, silakan nanti, mungkin diacak saja ya yang akan tampil, nanti kita akan diskusikan bagaimana, penanggulangan tuberkulosis di negara tersebut. Ya, berarti ini di luar Indonesia mungkin ya. Eee kalau di Indonesia kan tadi sudah, ada ya, disampaikan, berarti ini cari yang di luar Indonesia studi kasusnya. Nanti tugasnya silakan dikumpulkan di link tugas pertemuan ke-15 juga. Oke, terima kasih. Untuk, ini saya berikan waktu untuk berdiskusi. Sekian saya tutup dulu ya presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti, kita kembali lagi dalam, presentasi, studi kasus. Terima kasih. Baik, sekian unjuk
diri bidang pengajaran dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.